Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan nama saya Deli Alisa Putri. Saya mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, jadi di sini bermaksud kami adalah ingin untuk melengkapi tugas dari dosen kami untuk mewawancarai Bapak sebagai pengacara. Nah, jadi saya langsung masuk ke pertanyaan saya yang pertama. Sudah berapa lama Bapak bergabung dengan AMR Law Firm ini? Jadi sekitar kalau dari hitung bersih-bersih sama apanya itu ya 3 bulan. Kalau kenal lamanya ya lama. Kadang pengacara ini begini deh, pertanyaan ada yang benar, tapi nggak bisa juga cari tolak ukur. Nah, terus Bapak, tugas utama advokat itu kira-kira apa, Pak? Pertama pasti orang datang minta jasa hukum kepada kita ya. Itu kan aslikan dia konsultasi ya. Dia pasti ada permasalahan tuh. Istilah kerennya. Kita tanya problemnya apa. Bisa kita catat. Jarang direkam deh, karena rekam itu nggak boleh lah sembarangan. Kan harus pakai izin kan. Ya kan, kepolisian itu. Ya kita sepengetahuan kita pada saat itulah, dia berkasnya banyak ya kita mohon kita pelajari dulu kan gitu kan. Kalau berkasnya sedikit kasus cerai bisa lah langsung kita, misalkan cerai talak itu bisa langsung kita kasih mungkin solusinya lah gitu ya kan. Kalau yang berkasnya banyak ya mau pelajari dulu tapi kita kasih gambaran. Yang minta jasa hukum itu untuk menyelesaikan solusinya. Ada yang nggak bisa solusinya kita bercakap, ada yang bisa, ada yang melalui mediasi damai gitu ya, ada yang melalui pengadilan, dan ada yang melalui kepolisian. Kan tugas kita kalau dia perdata kan mewakili, kalau di kepolisian kan mendampingi itu ya kan. Itulah namanya. Kalau nanti kita mau gimana? Ya, seperti adik-adik ketahui kan di dalam hukum itu kan case itu kan banyak ya. Iya, benar. Ada pidana, ada perdata, ada tata usaha negara, ada agama, kan itulah salah satu di dalam hukum itu kompetensi absolut pengadilan untuk mengadili itu. Itulah karena garis besarnya kenapa orang datang ke kantor pengacara untuk menyelesaikan masalah hukum dia terkait tentang 4 poin tadi. Itulah Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada. balapan Mengenalkan diri. Baik. Tanyanya sebut sama siapa ya? Bang Ya. Jadi Nita, sama Bu Ya, tahu. Kalita. sama Purwanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah. Jadi Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak, apa dilema etika terbesar yang Bapak hadapi saat menjadi pengacara dan bagaimana Bapak mengatasinya? Oke, baik. Sudah, itu saja. Begini deh, yang dikatakan dilema itu setiap profesi ada dilema. Benar. Ya kan gitu. Iya, Bapak. Akan tetapi ada klien datang kepada advokat, dia minta bantu terhadap permasalahan hukum. Tapi ada etika kita mengatakan bahwa advokat tidak boleh menjanjikan menang terhadap perkara tersebut. Itu nggak boleh. Nah, yang kedua, kita berusaha secara maksimal untuk memenangkan perkara. Akan tetapi yang memutus perkara itu kan hakim di pengadilan. Benar. Itulah kadang-kadang dilema kita sudah maksimal tapi hakim berpendapat lain terhadap putusan tersebut. Itulah salah satunya. Itulah dilemanya kan, nggak bisa lah secara maksimal karena bagaimanapun hakim yang bisa memutuskan perkara. Iya, Mungkin dari saya itulah dulu kan gitu. Terhadap dilema yang ada bilang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rara Amelia. Di sini saya mau tanya sama Bapak, bagaimana Bapak menyikapi persoalan dengan tuntutan pekerjaan Bapak? Tapi seperti apa ya? Konkretnya gimana itu deh? Menyikapinya itu seperti apa? Itu? Kayak menyikapi tuntutan terkait dengan
persoalan yang sedang Bapak tangani gitu? Sama seperti yang Bapak bilang dari awal, ya kita membantu memberi advis hukum. Seperti kata Pak Pur tadi kan, ada advis hukum hanya sekedar mediasi, konsultasi kan itu. Ada advis hukum yang harus kita selesaikan melalui jalur pengadilan. Nah, terkadang yang kita sudah secara maksimal lah ya melakukan advis segala macam dalam bentuk apa, tapi nggak sesuai yang kita harapkan dengan putusan pengadilan. Itulah salah satu beban kita kan gitu. Ya, kita pinginnya apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan yang kita mau, itu aja intinya. Ada lagi? Baik Pak. Izin Pak, izin perkenalan diri. Nama saya Muhammad Kalman Tommy. Saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Apa saran Bapak untuk seorang yang ingin jadi advokat, Pak? Apa kira-kira? Kalau sarannya sebetulnya di waktu kalian ikut kode etik itu 10 kali pertemuan, ya, nggak ada ujian. Itulah menyangkut etika seorang profesi seorang advokat. Kalau dulu baju dimasukkan, celana nggak boleh le. Kalau dulu ya zaman awal ya kan, pakai tali pinggang. Pakai dasi, apa kata Aki? Pakai dasi lah, baju dimasukkan, pakai celana kain lah gitu ya kan. Nah, biar tahu kami bedanya mana yang pengacara mana yang enggak kan gitu ya. Nah, itu etika dia termasuk. Itu tunggu satu lagi. Kalau yang paling diatur undang-undang etika itu begini. Orang datang, kan mau konsultasi dulu kan. Datanya permasalahan apa? Nggak boleh nolak. Baik punya uang ataupun tidak punya uang. Minta uang pun nggak boleh. Etika kedua yang paling nyata lagi ya waktu orang menunaikan puasa. Puasa itu kan. Nah, itu tanya dulu. Udah ada puasa sama orang lain belum? Nah, itu tadi setelah sebulan kita nggak boleh menjanjikan perkara kita tunang. Walaupun secara hukum kan kita bicara hukumnya aja kan, ya kan yang memutus bukan kita. Nanti kan, kita nggak boleh menjanjikan. Tanya dulu. Setelah dibuat konstruksi hukumnya lah kan, dia cerita kan kita buat konstruksi hukumnya, nah dia kan minta solusi. Dia kan minta gambaran juga perkara aku ini bisa diselesaikan enggak kan? Menang enggak? Oh, ya kita cerita hukumnya lah. Menjanjikan enggak boleh. Kalau di langkahnya kan kesepakatan kan. Nah, tapi ada yang baru di kesepakatan itu dalam batas yang wajar. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang orang yang punya pengetahuan hukum yang baik, tapi dia menyalahgunakan pengetahuan itu untuk hal yang negatif? Hukum akhirat dia berdosa. Orang melanggar hukum langsung tidak pidana kan, jalan. Bagi yang penegak hukum, yang kan tahu hukum, melanggar, ketahuan, proses lagi ya kan. Dengan jabatan, sebagainya atau tidak, kalau jabatannya bisa lah menyangkut hukuman dia kan, pecat, hormat, skorsing dan sebagainya kan. Ditambah sepertiga. Misalkan dia kena 6 tahun seharusnya kan, ditambah lagi sepertiganya kan 8 tahun kan. Nah, macam kami juga deh, kena razia, tunjukkan kartu advokat, bukannya tambah bebas. Malu gua, belum tahu hukum gitu ya kan. Nah itu, betulnya lo hukumnya ditambah. Orangnya gitu, kalau lagi atas. Kan banyak yang berpenang hukum ya kan, apa saja belum dapat giliran. Ya kan giliran gitu, tapi udah prinsipnya orang yang tahu hukum, pengetahuan hukum, dia melanggar hukum. Kalau dijatuhkan hukuman secara umum ditambah sepertiga perkara. Ada 6 tahun gitulah kan. Selamat sore Bapak. Nama saya Rafael SM. Saya mau menanya sedikit personal ke Bapak. Tapi kalau Bapak nggak mau jawab, saya ganti pertanyaan. Bapak punya anak cewek nggak? Anak perempuan? Kalau saya, anak saya laki-laki, Bapak? perempuan. Nggak ada. Oke, kita ganti pertanyaan. Tapi nggak apa-apa sih. Ini berandai-andai aja Pak. Misalnya Bapak punya anak cewek ini.
anak bapak pengen menjadi, anak bapak sama kayak kami, sarjana, udah lulus sarjana pengen jadi advokat yang hebat. Bapak mengizinkan nggak? Soalnya berdasarkan point of view saya, sudut pandang saya nggak ada maksud mendiskriminasi gender atau apapun. Belum ada advokat perempuan yang kayak Adon Paris, Yusril Mahendra, Otto Hasibuan. Kenapa gitu perempuan nggak bisa atau belum mungkin belum bisa semega advokat itu? Apa karena perempuan terlalu emosional mungkin Pak? Kan bapak udah puluhan tahun di bidang advokat kan? Ya mungkin bapak itu pertanyaan saya. Pas pertanyaan deh, terima kasih. Itulah yang disarankan deh sama kawan. Orang kan yang punya advokat itu belum orang, yang berkek, yang kaya, yang miskin dia tengok hasil, nggak tengok proses dunia. Kawan saya nasihat gitu deh, makanya tangan saya selalu anaknya kepingin dia yang saya udah ngalamin kan deh. Udah mah. Kenapa? Pokoknya kan nggak ada jamnya kan? Ya kan, nanti bisa aja tadi sampai jam berapa ya kan? Dan sidang aja di pengadilan aja udah tentukan jam kerja 4 kan? Lewat kanannya kan, molor ya kan? Penunggu tak main kalau laki itu. Makan, kan advokat. Yang jadi advokat itu berbeda advokat. Itu kan kami jadi gemuk. Padahal nggak belum kalau belum tahu mau apa laki-laki. Kakak mau salam kenal ya. Terima kasih sudah datang ke kantor kami. Mau kakak belum tahu ini bahasa apa materi kalian hari ini. Tadi Adinda siapa tadi bertanya? Rafif Gale SN Pak. Siapa? Rafif Gale SN. Rafif. Iya. Oke Rafif. Terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus. Bicara tentang perempuan gimana sampai kamu kalau jadi advokat? Kalau dari saya sendiri, advokat itu adalah tidak boleh hanya sebuah pilihan yang tujuan untuk saya jadi advokat. Tidak semua orang berpikir kalau perempuan jadi advokat itu sangat mengerikan, tidak. Justru ini adalah tantangan buat diri saya sendiri. Di mana perempuan Indonesia dan muslim Indonesia butuh perempuan advokat yang berintegritas, bertanggung jawab, dan tetap amanah dalam menjalankan profesi. Jadi kalau adik-adik ini, Kak, aku pengen jadi advokat, silakan sayang. Itu adalah profesi yang luar biasa. Makanya dari awal saya menjadi advokat, saya tanamkan dalam diri saya, ya Allah, akan saya jadikan profesi saya ini sebagai pengabdian saya kepadamu. Jadi jangan berkecuali hati walaupun sebenarnya perempuan jadi advokat tidak. Justru saya mungkin ke depan bakal banyak perintangan dan hal tidak mudahnya. Tapi kita banyak Allah yang maha besar ya. Jadi saya tetap gigih belajar. Saya tetap profesional, tetap menjaga kedekatan dengan Tuhan. Jadi kalau kita mikir namanya advokat ini banyak sisi negatifnya kalau jadi perempuan, iya. Laki-laki juga seperti itu, mau jadi apa? Mau jadi jaksa, menjadi hakim. Atau banyak teman-teman kakak yang perempuan jadi jaksa, perempuan jadi hakim. Kita kalau ketemu itu ya pasti sharing gitu. Pasti memang banyak ketidakadilan terhadap perempuan. Tapi itu untuk adik-adik perempuan jangan khawatir ya. Jadi kalian dijual laki-laki jangan menilai, wah ini kalau advokat perempuan, justru di situ letak seninya. Kalau laki-laki bisa, kenapa kami tidak bisa? Bukan berarti kami menyanyikan kalian, tidak. Karena perempuan yang punya masalah atau bagaimana, itu butuh advokat perempuan yang bisa mendampingi mereka. Begitu sih. Sebelumnya izin ya, penerapan saya dari yang dipegang. Tadi kan ya? Iya. Oke. Jadi sebagai penutup dari pertanyaan kami nih Pak. Oke, Dinda. Dari Kak Hira ya. Kak Hira sama Pak Andi. Iya. Apa nasihat yang bisa Kakak dan Bapak berikan kepada kami kalau seandainya di antara penerapan ini ada yang menjadi advokat juga? Apa nasihat yang bisa diberikan? Yang pertama, kalau dari Bapak dulu lah. Udah, apa itu? Yang pertama ya, kalau menjadi advokat, yang pertama itu kalau advokat itu jangan jadi pilihan. Kalau misalnya kalau nggak jadi apa-apa, baru menjadi advokat, tidak. Advokat itu adalah tujuannya. Ingat, advokat itu adalah profesi yang mulia, bisa membantu banyak orang. Kita kalau menjadi advokat, bukan langsung mikirin, oh nggak ada duitnya, enggak seperti itu aja.
sesuai dengan prinsip kakak dari dulu adalah sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Jadi kak rasa kalau ketika kakak jadi advokat, mungkin kakak bisa berikan banyak kebermanfaatan untuk para masyarakat yang tidak mampu ke depan. Kalau misalnya advokat itu selalu dicap dengan uang, tidak semuanya. Setiap orang itu punya prinsip dan integritas yang masing-masing. Jadi kalau Dinda ini mau jadi advokat, silahkan kejar. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman kakak yang luar biasa di Jakarta itu, wah, nggak pikir nanti suatu nanti aku bakal kesana nih ke Jakarta kalau lebih terpercaya. Emang di sana memang harus gigih gitu, gimana mereka melakukan pendampingan. Kalau di urusan rezeki, itu bakal lari juga itu yang tepat. Ketika kita terus berbuat baik kepada orang lain atau berbuat kebaikan, bukan kita yang mengejar kesempatan, tapi kesempatan itu yang mengejar kita. Yes. Jadi jangan pernah berhenti jadi orang baik ya, karena kita nggak tahu kebaikan mana yang akan kebaikan mana yang membuat orang terkesan pada kita. Itu tidak. Tetap belajar, terus belajar gigih. Gak ada yang pintar di dunia, semua orang bodoh. Tapi Profesor Kakak selalu bilang, reading never stop. If I stop reading 1 minute, I will be stupid. Kita kalau jadi pengacara harus banyak belajar. Gitu. Itu sih dari kakak. Mungkin setelah ini kalian kalau mau sharing sama kakak silahkan. Kakak orangnya bermain di terbuka. Mungkin bisa berikan sama Pak Adi. Itu aja cukup. Nama saya kita salah satu program ya pertama cuma satu ya, jaga budi dan jaga rahasia lain. Kunci sama saya. Setelah itu silakan Anda belajar mengembangkan pengetahuan Anda, silakan cari kawan supaya ada koneksi-koneksi untuk stay ke depan dari sana. Kemudian tinggal kita jaga rasa klien. Itu satu profesi advokat harus kita jujur. Kalau kita sudah langgar itu, kita kita jadi advokat. Ya, terima kasih. Sekarang bolehlah santai tanya apa. Apa? Nggak aja kayak kakak sendiri. Ingin mereka juga nggak boleh jauh ini, nggak boleh jauh. Apa itu kakak? Sebagai pimpinan kantor. Kak alumni USU? Oh, saya alumni Fakultas Hukum USU juga USU mereka dari USU. Kan semangat ya, karena salah satu yang paling menyedihkan hidup ini adalah ketika manusia kehilangan semangat hidupnya. Jadi kalau kalian udah mulai cari apapun yang bikin kalian semangat. Ini semester berapa ini? Semester berapa? Oh, baru semester 1. Iya. Oh, masih panjang ini. Coba yang kak bisa bikin yang kalau misalnya siapa berapa tahun kalian ke depan? 5 tahun ke depan kalian siapa? Itu tergantung siapa teman-teman kalian. Gimana lingkungan kalian? Cari lingkungan yang bisa membuat kalian lebih positif. Apa yang kalian baca, apa yang kalian minum itu sangat berpengaruh. Kalau jadi pengacara, jadi pengacara. Kalau jadi jaksa. Semua orang itu punya tupoksi di profilnya masing-masing untuk mengabdi kepada negara, mengabdi kepada Tuhan. Saya masih baru ya. Sebelumnya terima kasih Bapak karena atas waktunya. Kami banyak banget mendapatkan ilmu hari ini. Saya mewakili teman-teman untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak, kepada Kakak juga karena telah meluangkan waktunya untuk kami bisa mewawancarai hari ini. Saya sangat tersanjung karena bisa berbicara dengan orang-orang hebat seperti Kakak dan Bapak sekalian. Terima kasih.